Halo semua, Assalamualaikum. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini aku nggak akan kasih review produk untuk kalian ataupun tips and trik sederhana tentang kesehatan dan kecantikan seperti videoku yang udah-udah yang kalian bisa tonton videonya di sini. Tapi kali ini aku akan mengulang sedikit informasi yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pihak pemerintah, Kementerian Kesehatan, pihak tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu sendiri, dan pihak-pihak yang memang berwenang menyampaikan informasi ini untuk masyarakat luas, baik melalui televisi, media sosial, baliho, reklame, radio maupun surat kabar. Dan masih banyak banget sarana-sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan himbauan ini untuk masyarakat, khususnya di Indonesia dan pada umumnya seluruh dunia. Karena yang kita tahu pada saat ini kita sedang menghadapi suatu wabah atau virus itu adalah virus yang sangat berbahaya sekali dan virus yang sangat mematikan. Oleh sebab itu diharapkan kita semua bisa berupaya dan berusaha guna mencegah penularan virus tersebut. Dan kalian masih ingat nggak sih sebenarnya apa-apa aja himbauan dari pemerintah untuk kita semua guna memutus rantai penularan virus tersebut? Jadi yang pertama adalah kita diharuskan untuk mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu kita disarankan untuk memakai masker. Yang ketiga, kita disarankan untuk social distancing dan berdiam diri di rumah. Apabila kita terpaksa harus berinteraksi dengan seseorang, kita harus jaga jarak kurang lebih 1 meter guna mencegah penularan virus tersebut. Kita juga disarankan untuk menjaga pola hidup sehat, yaitu berolahraga teratur, makan dengan gizi seimbang, dan menjaga pola tidur supaya daya tahan tubuh kita senantiasa bagus dan imunitas kita tetap meningkat. Setelah itu, kita juga disarankan untuk menghindari kerumunan atau dilarang kumpul-kumpul ya, karena pada saat kita berkumpul kita tidak tahu si A si B ini sudah terpapar atau belum dan sudah tertular atau belum. Oleh sebab itu kita disarankan untuk di rumah aja. Dan di sini aku bakal bahas 1 poin himbauan dari pemerintah tersebut, yaitu pentingnya memakai masker di saat wabah seperti ini. Dan masker diyakini cukup efektif untuk mencegah penularan dari satu orang ke orang lainnya, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Untuk kita semua yang disarankan di rumah aja dalam waktu tertentu, usahakan tetap stay at home, tetap berdiam diri di rumah, dan apabila terpaksa harus keluar rumah karena ada keperluan tertentu ataupun keperluan mendesak, kalian disarankan untuk memakai masker. Tapi masker yang harus kalian pakai di sini juga nggak harus masker yang berstandar medis ataupun yang masker sekali pakai itu, tapi masker-masker yang terbuat dari kain, yang berbahan dasar kain, yang lembut, halus, itu sudah cukup efektif untuk mencegah penularan virus. Di sini aku punya beberapa contoh maskernya. Jadi yang pertama ya, aku kasih tunjuk ke kalian. Yang pertama masker yang kayak gini. Ini yang bagian atas sudah otomatis bisa dikalungkan ke leher kayak gini. Dan yang bagian bawah bisa kita balik ke sini, lalu kita tali seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup efektif sekali ya, tapi karena memang bahannya agak tipis dan hanya 1 layer. Ada sebagian orang yang kurang suka atau kurang berkenan pakai masker yang model ini. Ya bisa dibilang kayak kurang marem gitu loh, karena ini kan tipis banget ya. Terus ini banyak varian warna dan banyak varian karakternya. Yang kedua di sini juga modelnya masih sama. Modelnya masih sama ya. Tapi bedanya ini berbahan dasar kaos, jadi lembut banget. Ini juga tersedia dengan beberapa macam warna dan listnya juga gitu. Terus untuk contoh masker yang ketiga yaitu yang kayak gini. Sebenarnya masih sama sih, intinya tetap sama ya. Tapi ini bedanya talinya kan ada 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Untuk yang di bawah ini harus kita tali sendiri seperti ini. Kalau yang tadi kan otomatis memang sudah dari sananya. Nah, kalau ini kita tali sendiri dan baru kita tali yang bagian atas. Untuk bahannya masih sama, ini bahan kaos, terus lembut juga. Ini cukup efektif juga sih kalau menurutku. Semua juga tergantung pilihan masing-masing ya. Ini kalau menurutku sih sudah cukup efektif untuk menghindari penularan virus. Setelah itu yang selanjutnya ada masker yang masih sama, modelnya masih sama. Jadi dari masker yang pertama sampai yang keempat ini modelnya masih sama, tapi bedanya cuma di bahan. Kalau ini bahannya katun ya. Kalau yang tadi ada kaos, ada katun yang berkarakter tapi tipis. Kalau ini katun tapi dia agak tebal. Bahkan kalau kita pakai beberapa jam, misal 1-2 jam, itu rasanya engap banget karena memang dia tebal. Dan ini aku rasa juga
cukup efektif untuk mencegah penularan virus. Untuk contoh masker selanjutnya yaitu yang kayak gini. Ini udah lama banget aku beli masker dari sebelum ada wabah ya. Dia bahannya katun, lembut, terus agak tebel, tapi dia ada 2 layer tuh. Jadi ini bagian dalam dan ini bagian luar. Untuk bagian luar ini bermotif, motifnya juga macam-macam banget, lucu-lucu. Terus untuk talinya dia pakai karet yang lentur banget, lembut ya. Cara pakainya tuh cukup kayak gini aja. Selain efektif untuk mencegah virus, ini juga lucu banget dipakainya. Setelah itu untuk masker yang baru-baru ini ngetren ya, ini namanya kalau nggak salah masker scuba, dipakai untuk yang tidak memakai hijab atau untuk laki-laki itu cukup dikaitkan di telinga seperti ini. Bahannya juga lembut banget, halus. Dia macam-macam warnanya juga lucu-lucu gitu. Ada juga ya untuk ukuran anak-anak. Contoh masker yang kayak gini. Biasanya yang pakai masker ini tuh bapak-bapak ya, karena penggunanya kayak gini. Setelah itu kita tarik ke atas untuk menutupi bagian hidung dan mulut. Dan yang belakang ditarik seperti ini. Kalau untuk bapak-bapak ya, itu efektif banget karena bisa menutupi bagian leher supaya pada saat berkendara itu nggak kena sinar matahari atau nggak panas. Itu kalau untuk kita yang perempuan juga oke banget sih. Tuh. Untuk model masker yang terakhir, di sini aku punya 2 model lagi. Sebenarnya kalau dilihat sekilas, model maskernya itu hampir mirip dengan model masker-masker yang lain, yaitu berbentuk 4 persegi panjang, disertai lipatan dengan segala fungsinya, mulai dari lapisan yang dalam dan lapisan yang luar. Setelah itu ada tali karetnya, ini lentur banget. Tapi yang membedakan antara masker ini dengan masker-masker yang lain adalah bahannya. Yang pertama kalau menurutku bahannya tuh tebel banget karena di sini ada 3 lapis. Ini lapisan luar, ada lapisan tengah juga, dan ada lapisan bagian dalam. Untuk lapisan bagian dalam ini tuh benar-benar halus banget tuh, halus banget pokoknya. Nah setelah itu untuk lapisan luar sama halnya dengan masker-masker yang lain, yaitu berbahan dasar katun sih kalau nggak salah ini. Nah, terus di sini ada brandnya. Ini kita pakai seperti ini untuk menandai supaya pemakaiannya tidak terbalik. Di sini ada brand, ada namanya ya, ada brandnya. Setelah itu di sini juga disertakan alamat dan nomor teleponnya. Nanti aku bakal sertakan di description box juga, mulai dari nama FB-nya dan nomor WA dan nomor teleponnya. Apabila kalian ingin pesan dalam jumlah yang banyak, kalian bisa langsung kontak Ika Taylor. Setelah itu ternyata dari 2 masker ini pun modelnya udah nggak sama ya. Kalau kita lihat sekilas lagi memang sama, tapi ternyata nggak sama. Jadi yang pertama ini untuk kalian para laki-laki atau kalian yang tidak memakai hijab, jadi langsung bisa dikaitkan ke telinga seperti ini. Dan yang kedua ternyata ini khusus didesain untuk kalian yang memakai hijab. Bisa langsung kita pakai seperti ini. Tuh, simple dan trendy banget. Dia mempunyai banyak pilihan warna, mulai dari warna navy, warna-warna kalem, ataupun ya warna-warna kekinian seperti itu. Terus ada kelebihan yang bener-bener aku rasain banget. Meskipun masker ini kesannya tebel, tapi setelah dipakai itu ternyata kita nggak ngerasa ngap sama sekali, karena memang lapisan yang paling dalam itu didesain begitu lembut untuk permukaan yang menyentuh kulit. Aku suka banget perpaduan warnanya antara navy dan putih. Pokoknya cocok banget untuk kalian yang mempunyai pekerjaan di luar ruangan atau untuk kalian yang sering kontak langsung dengan banyak orang. Ini tuh cocok banget. Jadi selain melindungi dan memproteksi kalian dari segala macam virus dan kotoran yang berasal dari luar supaya tidak masuk ke dalam tubuh kalian, kalian juga masih terlihat tampak trendy. Beneran deh, kalau kalian pakai ini pasti lawan bicara kalian atau orang yang melihat kalian pasti bakal tanya, pesennya di mana dan harganya berapa. Pasti pertanyaan itu yang bakal membanjiri kalian pada saat kalian memakai masker ini. Dan untuk harganya sendiri sebenarnya dari masker yang aku tunjukin, model masker yang pertama, kedua, ketiga, dan kesekian sampai dengan masker yang terakhir ini tuh harganya masih bener-bener terjangkau banget, berkisar antara 10 sampai 20 ribu. Pokoknya nggak ada yang mahal banget.
Tapi ini juga bukan produk murahan. Jadi kalian wajib banget punya masker ini dan memakainya pada saat keluar rumah supaya kalian tetap terlindungi dari virus serta kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kalian dan tidak mengurangi nilai ketrendian untuk kalian. Itu tadi beberapa contoh masker yang bisa kalian gunakan pada saat kalian keluar rumah, dan kalian nggak perlu lagi ya sibuk-sibuk memburu masker yang berstandar medis, karena yang berstandar medis memang itu dipakai untuk para medis yang menghadapi jumlah pasien tertentu dengan penyakit yang berbeda-beda. Makanya untuk kita yang berdiam diri di rumah dan terpaksa mau keluar rumah, cukup memakai masker-masker yang udah aku contohin tadi. Dan harapannya semoga dengan kita melakukan social distancing, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, setelah itu menjaga pola hidup sehat, kita semua terhindar dari segala macam virus dan segala macam penyakit. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Selamat siang and bye-bye.